Waktu sholat asar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang terlalaikan, sehingga seringkali menunda melaksanakan sholat asar, entah karena pekerjaan atau lainnya, sehingga waktu asar hampir habis, atau bahkan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat walau hanya satu sholat saja. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya." Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadis, meninggalkan amalan itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Kedua, meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah juga bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang kehilangan keluarga dan hartanya, maka dia tidak lagi memiliki keluarga dan harta. Maka ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan betapa sholat asar sangat penting. Berikut adalah 4 keutamaan menjaga sholat asar. Pertama, amalan yang mengantarkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mendapatkan pahala 2 kali lipat serta tidak akan masuk neraka. Dari Abu Basra Al-Ghifari menceritakan, Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di daerah Makmash. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan disampaikan oleh malaikat bila kita meninggalkan sholat? Keempat, menjadi pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ngulur waktu mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat seperti patukan ayam, dan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara 2 tanduk seton, atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan terus memeliharanya hingga akhir hayat.